Wajarlah kalau seseorang lebih suka menerima hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Dan memang hal-hal buruk sedapat mungkin ditolak, tidak mau ada di dalam kehidupan ini. Dan menolaknya juga habis-habisan, tidak mau ikhlas menerima. Karena itu butuh effort atau upaya yang lebih besar untuk menerima yang buruk dibandingkan menerima yang baik. Namun walaupun usaha yang besar, tetap keduanya sesungguhnya memang bisa diterima. Tapi tentu saja tidak dengan kekuatan kita sendiri. Karena hanya Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk bisa menerima segala sesuatu dalam hidup ini, entah baik maupun buruk. Sekaligus keduanya itu makin kita bisa menerima segala sesuatu. Sesungguhnya makin tentramlah hati kita, makin tenanglah jiwa kita. Karena ketentraman sebenarnya berasal bukan dari penolakan, tapi dari penerimaan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari cuplikan dialog Ayub dalam masa penderitaannya dengan istrinya. Ayub pasal 2, saya bacakan ayat yang ke-9, tetapi fokus kita di ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ketukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kata-kata yang keluar spontan dari mulut seseorang yang sedang ditimpa masalah yang besar atau beban hidup yang berat adalah kata-kata yang jujur, kata-kata yang bukan sekedar spontan terlantunkan begitu saja, tapi kata-kata yang lahir dari dalam hati yang paling dalam. Dan ungkapan itu tentu saja sebuah ungkapan yang memang berangkat dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang tersebut. Karenanya sebenarnya saat orang mengalami penderitaan, maka akan terkuak dan teruji nilai-nilai apakah yang dipegangnya di dalam kehidupan. Bila yang dia pegang adalah nilai-nilai yang mulia, dalam keadaan yang terberat sekalipun, nilai-nilai mulia itu tidak akan pudar, tapi menetap, apalagi kalau orang itu dekat dan tetapkan hatinya kepada Tuhan yang memiliki jiwa dan nyawanya. Begitu pula apa yang dialami oleh Ayub dalam masa penderitaannya. Ungkapan-ungkapannya pada awalnya ketika dia menderita tak ada satu kata umpatan pun yang keluar. Bahkan ketika istrinya meminta dia untuk mengutuki Allahnya, tetap Ayub yang dipegang oleh sang istri. Ketika dia sebut seperti perempuan gila, sebenarnya juga bukan merendahkan sang istri, tapi dia mengatakan seperti seorang perempuan yang tidak berpikir sehat. Seperti seorang perempuan, bukankah istri Ayub itu sehat? Tidak seperti Ayub, tetapi kenapa pikiran perempuan itu tidak sehat? Karenanya dikatakan seperti perempuan gila. Dan sekali lagi ungkapan Ayub tentang istrinya ini menyiratkan sebuah nilai yang penting setelah dia mengatakan, apakah kita mau terima yang baik dari Allah tapi tidak mau terima yang buruk. Di balik kata ini sebenarnya Ayub mau menjelaskan kepada kita tentang sebuah pemahaman mengenai Allah yang berkuasa. Allah yang bukan saja mampu untuk memberikan hal yang baik dan bekerja segala sesuatunya untuk sebuah kebaikan, tapi Allah yang justru juga berotoritas atas hal-hal yang buruk. Jadi kalau dia izinkan bahkan memberikan hal yang buruk kepada orang percaya, bukan untuk satu maksud membinasakan, tapi untuk satu maksud mulia, membentuk dan membina orang itu agar makin jadi dewasa. Bukan dibinasakan, tapi dibina jadi dewasa. Dan Ayub mengalaminya dalam masa penderitaannya. Pelajaran yang penting dari ungkapan Ayub
Mengapa mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang buruk sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang makna sebuah penerimaan. Penerimaanlah sebenarnya awal mula ketenteraman bisa bertumbuh. Tapi penolakan justru sebaliknya, ketenteraman akan bertolak dari hidup kita. Makin menerima segala sesuatu, makin tentramlah hati kita. Tapi makin menolak segala sesuatu, entah hal baik, entah hal buruk, maka makin tentram itu bertolak pergi dari kita dan meninggalkan kita. Di dalam segala kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, mungkin amarah dan kecewa yang memunculkan kepahitan. Ayub mengajarkan kepada kita lewat ungkapannya tentang penerimaan yang baik dan yang buruk sekaligus dari Allah. Ayub mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu, entah baik, entah buruk, terjadi itu ada dalam kendali Allah. Dan karenanya tidak perlu lagi mengumpat atau mengutuki Allah, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Sabda Tuhan hari ini dari kata-kata Ayub di masa penderitaan beratnya mengajarkan kita bahwa belajar menerima segala hal di dalam kehidupan, entah itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk, itu akan membuat tentram di hati. Dan tentram itu akan makin menyala-nyala di dalam hati, sekaligus juga memberikan kepada kita nyali untuk bisa menjalani dan menghadapi hidup yang sedang ditimpa masalah. Dan sekaligus tentram dalam hati itu juga yang digerakkan oleh penerimaan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, itu mengusir segala keluhan dan kesah kita. Akan menghabisi keluh kesah kita, berganti menjadi syukur dan berserah penuh kepada Allah. Sebaliknya, bila kita tidak menerima tapi menolak segala sesuatu di dalam kehidupan ini, maka akan membuat gelisah di hati itu makin membludak, menyerang, mengusir ketentraman hati, dan makin gelisah di hati itu jadi kendala, menghalangi kita untuk makin maju dan jadi dewasa, menghalangi kita untuk makin melihat dari terang mata Tuhan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan saat kita menolak, maka sebenarnya ketika gelisah di hati makin mengendala hidup kita, makinlah hidup kita menambah dan bertambah jadi susah. Karenanya mari untuk menghilangkan segala keluh kesah, belajarlah menerima. Menerima yang membuat tentram di hati. Hindarilah penolakan-penolakan terhadap apapun juga yang terjadi. Belajar menerima dengan kekuatan Tuhan yang senantiasa menerima kita apa adanya, bahkan baik dan buruk kita Dia terima seutuhnya. Mau mengajarkan kepada kita, ayo makin terima segala sesuatu, maka makin tentram hidup kita menyatu dengan Tuhan kita. Belajar dari ayat ini yang sudah sering kita dengarkan, mari kita belajar untuk menerima segalanya yang terjadi dalam hidup, yang lalu, yang saat ini. Entah itu perasaan kita, pikiran kita, kekacauan hidup kita, atau juga hal yang baik dalam hidup kita. Menerima membuat tentram. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.